Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Antam ya, yang secara chart sudah cukup bagus untuk kita bisa masuk. Kemudian dengan sentimen positif juga dari harga komoditas emas ya, global yang tetap stabil di atas 2000. Sehingga saham Antam ini termasuk salah satu saham yang bisa kita mulai beli ya teman-teman. Jadi di harga 2000-an ya, 2040 atau 2020 ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai cicil beli. Barangkali nanti saham Antam ini bisa bisa naik ya, bisa mantul. Nah, tapi tetap teman-teman menggunakan money management ya. Jadi tetap beli secara bertahap ya. Nah, kalau misalnya nanti dibawa turun lagi kita masih bisa beli ya. Tapi kalau secara chart ini ya, ini udah bagus ya. Bollingernya bagus. Terus kemudian MACD-nya coba kita lihat. MACD-nya masih lumayan ya, positif. Tapi dia mengarah ke bawah ya. Jadi ada potensi untuk turun. Osilatornya coba kita lihat. Osilatornya juga masih turun ya. Tunggu beberapa hijau ya. Kalau mau masuk yang cukup besar ya. Ini kita spekulasi buy aja. Stokastiknya ini pasti sudah ya, stokastik sudah mulai jenuh jual ya, jadi bisa mulai cicil beli. Tapi masih ada potensi turun lagi ya teman-teman. Tapi kalau sentimen globalnya bagus ini biasanya saham sesuai dengan harga komoditasnya ya. Apa ini ya? Total volume produksi logam emas setara sejalan dengan pemenuhan rencana produksi emas tahun 2023 ya. Udah mulai ini penjualan emas tumbuh 13%, labanya 1,47 triliun ya. Kenaikan laba ya. Ini labanya naik ini ya, Antam ini ya. Jadi ini sentimennya positif. Kalau kita lihat teknikalnya coba. Ini sudah di bawah MA5 ya. Kemudian masih di atas MA200. Ini kalau bisa menyentuh 2070 ini bagus. Bisa lanjut nanti ke 2100 ya teman-teman. Stokastiknya buy, MACD buy. Williamnya strong buy. Foreign kita lihat kemarin jualan ya, foreign jualan. Kalau kita lihat daily-nya ini sudah minus 4% ya saham Antam ini. Minus 4%, biasanya kalau sudah minus cukup lumayan ini biasanya ada pantulan ya. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan MDKA juga lumayan ini. MDKA ini sentimennya hampir sama dengan Antam ya. Nah, ini dia stokastiknya malah sudah di bawah betul nih, sudah kalau mau beli ini potensinya lebih besar untuk mantul ya MDKA ini dibandingkan dengan Antam. Bollingernya coba kita lihat. Bollingernya juga tapi masih agak melebar ya, walaupun sudah di bawah agak melebar. Ini tunggu dulu nanti. Terus kemudian MACD masih mengarah ke bawah. Ya, MACD masih mengarah ke bawah. Tunggu kalau misalnya ada beberapa hijau ya, ada hijau sekali gitu udah kita bisa masuk. Tapi kalau mau spekulasi beli ini sudah bisa ya teman-teman. Ini lumayan ini cuannya nih. Tinggal pilih aja mau Antam apa MDKA ya. Kalau kita lihat secara ininya ya, Antam dulu ya. Antam ini sudah seminggu ini turun ya.
Nah, ini targetnya di 2020, barangkali nanti mau dibawa ke situ dulu baru mantul. Nah, kalau 2020 tembus ke bawah, dia bisa ke 1800 atau bahkan ke 1795 ya. Ya sekitar 1800 itu best price-nya Antam ya. Jadi masuk secara bertahap ya, kalau barangkali mau dibawa turun dulu. Tapi kalau lihat sentimen positifnya di harga komoditas mungkin ini naik nih. 1 tahun ini masih turun, 3 tahun naik, 5 tahun juga naik ya. Ini Antam ini 5 tahun kalau kita beli di harga 348 di tahun 2020 itu, maka potensi cuannya sudah 5 kali lipat lebih ya. Kita lihat MDKA seminggu ini turun, 1 bulan juga turun. Ini harga terendah dari 3 bulan, 6 bulan pun masih harga terendah. Nah, ini menuju ke 3350 ya teman-teman. Jadi kalau mau dibawa ke situ, tapi ini ada potensi untuk naik ya MDKA. Teman-teman bisa mulai cicil beli. Nah, 3 tahun bagus chartnya, 5 tahun bagus. Ini kan MDKA kalau kita tahan selama 5 tahun dari 550 ke harga sekarang ya 3.600 ya, sekitar 6 kali lipat ya. Ini belum memperhitungkan dividen ya. Oh, tapi dividennya nggak ada nih. Cuman stock split aja ya. Di tahun 2019 ya 1:5. Jadi kalau kita belinya di 2019 sebelum stock split, misalnya 10 lot, berarti sekarang kita punya 50 lot ya, 1:5 kan. Nah, ini potensi cuan tersendiri ya, potensi cuan tersendiri ya. Stock split. Makanya ini MDKA ini dividennya juga nggak ada ya. Jadi ini isunya juga hampir sama ini dengan Antam ya. Kalau kita lihat ini jumlah lembar sahamnya 24 miliar. IPS-nya berapa? IPS-nya 38, ada kenaikan dari 23 ke 38. Kalau Antam IPS-nya 277 ya, lebih besar Antam ya. Terus dari samping itu Antam juga ada dividennya ya, sekitar 1,9%. Dan ini rutin juga ini ya, ada walaupun kecil-kecil nih 1,99, 12 poin, 2 poin, 16 poin, 38 poin ya. Jadi dividennya kecil ya, tapi pertumbuhan sahamnya lebih bagusan MDKA. Kita lihat harga emas hari ini. Nggak mau nih ya. Harga emas kita lihat hari ini. Harga emas di 2016 ya. Harga emas di 2016 ini malah turun dibandingkan tanggal 4 ya. Oh, ini tanggal 5 yang kemarin ya. Ini tanggal 4 Mei, ini tanggal 5. Tanggal 5 Mei ini turun di 2016, tapi masih di atas 2000 ya. Jadi sentimennya masih lumayan ya, walaupun turun tapi masih di bawah, di atas 2000. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Antam dan NDKA hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Beli saham dalam beberapa titik, jangan satu titik all in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.